Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya Bezaliel akan mempresentasikan apa itu gaya pegas dan gaya gravitasi pada game Hago. Oke, next. Kompetensi dasar yaitu mengetahui apa itu gaya gravitasi dan gaya pegas. Kedua, mengenal sifat dan gaya gravitasi dan gaya pegas. Ketiga, menunjukkan rumus dasar sebagai wujud implementasi. Keempat, menghubungkan kedua gaya dengan aplikasi game Hago. Kelima, mengolah dan menganalisa hasil percobaan tentang sifat elastis suatu bahan. Oke, next. Gaya gravitasi. Apa kalian tahu apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah 4 gaya fundamental di alam semesta. Apa itu gaya fundamental? Adalah interaksi antara materi yang tidak dapat lagi kita turunkan lebih mendasar lagi. Misalnya, gaya gesek. Bukankah gaya fundamental karena gaya ini interaksi antara atom dan molekul pada permukaan yang saling bergesekan? Gaya gravitasi dibangkitkan dari massa suatu objek dan selalu menarik objek lain yang besar. Gaya ini berbanding lurus dengan kedua gaya objek. Bandingkan dengan terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Secara singkat, pernyataan ini dinyatakan secara sistematis. Oke, lanjut. Next. Gaya gravitasi, yaitu lanjut ke gaya pegas. Apa kalian tahu gaya pegas? Gaya pegas tidak lain adalah hukum Hooke. Semakin besar gaya pegas yang diberikan, maka semakin panjang juga pegas tersebut. Kesimpulannya adalah hukum Hooke berbunyi bahwa besarnya gaya bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan bendanya. Oke, next. Sifat gaya gravitasi dan gaya pegas. Pegas adalah hukum Hooke. Sifatnya adalah elastis. Pegas disusun seri. Sifatnya elastis, pegas. Sifat hukum gravitasi yaitu menarik semua benda. Kedua, membuat benda berarah. Oke, next. Kita ke rumus dasar gravitasi. Rumus dasar gravitasi yaitu F sama dengan min G M1 kali M2 per R kuadrat. Di sini M1 dan M2 adalah massa kedua benda dan R adalah jarak kedua benda. G adalah bilangan yang kita namakan dengan konstanta gravitasi dan nilainya selalu sama dimanapun alam semesta. Nilainya angka ini kecil, yaitu G sama dengan 6 kali 6,7 kali 10 pangkat min 11. Apabila kita melihat persamaan ini, artinya setiap benda yang memiliki massa pada prinsipnya punya gaya gravitasi. Anda sebagai pembaca punya gaya gravitasi. Komputer Anda punya gaya gravitasi. Ibu Anda pun punya gaya gravitasi. Hanya saja gravitasi yang ditimbulkan oleh objek-objek sehari-hari itu sangat lemah. Cobalah menghitung berapa gaya gravitasi tubuh Anda yang dirasakan suatu objek seberat 1 kg berjarak 1 meter dari tubuh Anda. Gaya gravitasi dihasilkan bumi jauh lebih besar, dan itulah sebabnya mengapa gerak benda-benda lebih dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi.
daripada tubuh kita. Benda-benda yang kita lemparkan selalu jatuh ke tanah. Sekuat-kuatnya kita melompat, selalu jatuh kembali ke tanah. Bahkan untuk dapat mengalahkan gaya gravitasi bumi meninggalkan planet ini, kita menggunakan teknologi yaitu roket. Nanti kita akan bermain game Hago yang ada roketnya. Dan di situ juga terdapat yaitu burung tersebut akan jatuh lagi ke bawah akibat tidak mempunyai roket. Gravitasi bersifat universal, artinya berlaku dimanapun di alam semesta ini. Mengapa objek jatuh ke tanah? Mengapa ada gerak peluru? Mengapa bulan bergerak mengorbit bumi? Dan mengapa planet-planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan elips? Gravitasi dalam relativitas umum. Konsep gravitasi klasik menggambarkan bahwa gaya gravitasi adalah sifat yang muncul dari setiap objek bermassa. Berdasarkan teori relativitas umum, gravitasi justru menjadi bagian dari ruang waktu. Ruang waktu di sini maksudnya adalah kesatuan ruang berdimensi. Objek-objek di mana massa tersebut akan bergerak mengikuti kelengkapan ruang tersebut. Sebuah analogi yang baik dapat memberikan ilustrasi di bawah ini. Bayangkan sebuah bola bowling diletakkan di sebuah ruang 2 dimensi. Dalam ruang 2 dimensi, kita dapat bergerak sepanjang 2 sumbu saja permukaan karet, namun tidak dapat bergerak sepanjang sumbu ketiga. Bola bowling akan melengkungkan permukaan karet, yang misalkan ruang waktu apabila kita meletakkan karet di dekat bowling memberikan kecepatan awal, maka mengitari gaya permukaan tersebut pada dasarnya adalah bergerak dalam lintasan garis lurus pada permukaan melengkung. Dengan kata lain, dalam teori relativitas umum, gravitasi bukan lagi gaya, namun merupakan konsekuensi dari ruang dan waktu. Oke, lanjut. Next. Kita ke hukum relativitas pegas. Pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya yang diberikan Robert Hooke, di mana hukum F sama dengan delta K. Gaya pemulihan Fp sama dengan min delta K. Gaya yang dikerjakan yaitu N, F, delta K adalah pertambahan panjang, K adalah konstanta pegas. Pegas itu disusun secara seri dan paralel, dimana seri itu untuk menghitung secara dijumlah dengan berbanding K1 banding K1 dan K2. Pegas disusun secara paralel yaitu Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 sampai Kn. Oke, next. Kita ke penerapan fisika dalam gaya game. Kita lanjut ke game saja biar lebih jelasnya. Next. Oke guys, kita mencari lawan dulu. Oke, ready? Ready? Go. Go! Oke, start pertama kita udah mendapatkan gaya gas disusul dengan helikopter.
itu Bung terkena gaya gravitasi. Itu dalam gaya gravitasinya itu sangat besar. Kalau tidak berpindah ke sisi yang putih-putih itu kita akan terjatuh, guys. Kita akan mencapai garis finish. 3 lompatan lagi. Oke, 1 lompatan lagi dan ternyata jatuh. Oke, kita finish dan kita menang. Yes. Oh, dia nantang lagi guys, tapi saya tidak bisa. Setelah kita melihat game tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu fisika dapat diterapkan pada game Hago. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk dosen dalam kondisi yang untuk presentasi online ini. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada kata saya mohon maaf.